Halo lendir lovers yang soleha, kembali lagi bersama channel yang lain daripada yang lain. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang dibintangi oleh teman dekat saya waktu masih mulung karompong. Siapa lagi kalau bukan Vino G. Bastian. Langsung saja, tidak usah bersunda gurau di awal, kita langsung saja ke alurnya. Check this trot. Film dibuka dengan memperlihatkan pria parubaya yang terlihat sangat putus asa. Dia sedang berdiri di atas gedung. Pria itu berkata, "Orang bilang hidup ini mengejutkan. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Tapi tidak buatku. Setiap hari bagiku sama, selalu berada di bawah." Setelah pria itu pun langsung loncat dari gedung itu. Selanjutnya film pun beralih menceritakan siapa pria itu tadi. Ya, namanya Topan. Dia adalah seorang pria yang telah menikah dan berkeluarga, dan dia bekerja sebagai penjahit. Sialnya, ketika Topan sudah bahagia bersama keluarga kecilnya, tiba-tiba dia tertimpa musibah. Istrinya meninggal dunia karena kanker, dan untuk membiayai pengobatan kanker istrinya, semua harta dari Topan pun ludes. Bahkan Topan harus menjual rumahnya dan menggadaikan mesin jahitnya untuk menjalani pengobatan istrinya. Sehingga saat ini Topan pun tidak mempunyai tempat tinggal dan dia tidak bisa lagi bekerja sebagai seorang penjahit. Sebenarnya saat itu Topan sangat ingin menyerah dengan kehidupannya, tapi dia telah berjanji kepada istrinya, sekalipun segala miliknya hilang, masa depan anaknya tidak boleh sampai hilang. Karena itulah Topan terus berjuang dalam kehidupnya untuk memperoleh masa depan yang indah bagi anaknya. Pada tidak akan pernah hilang. Selanjutnya, adegan beralih ketika Topan bersama anaknya sedang berada di kios penitipan anak. Di situ mereka bertemu dengan pemilik kios bernama Prita. Ternyata alasan Topan ke sana adalah untuk menemui adiknya. Adik Topan ini bernama Darman, tidak pakai preman pensiun. Topan menemui adiknya karena dia ingin mengungsi sementara di rumah adiknya. Setelah itu Darman langsung mengajak Topan ke rumahnya. Ternyata Darman ini sama-sama orang tidak mampu, di mana dia memiliki rumah yang sangat-sangat kecil dan kumuh. Berniat ingin menampung Topan, saat itu istri Darman pun memarahi Darman. Mendengar hal itu, sebenarnya Topan juga sangkan untuk menampung di rumah Darman. Tapi dia tidak mempunyai pilihan lagi. Tapi lagi-lagi Darman yang sangat baik kepada kakaknya, saat itu pun dia meyakinkan istrinya dan akhirnya Topan pun bisa mengungsi sementara di rumahnya. Kalau ruang depan adem, banyak angin. Nasinya cukup apa enggak? Setelah itu Darman pun bertanya, "Paling buat kedepannya gimana, apa yang ingin kau kerjakan?" Topan pun menjawab dia ikut kerja dengan Darman menjadi calo tiket kereta api. Saat itu Darman pun terkejut karena Darman tahu Topan ini orang yang sangat baik. Tetapi karena dia mau melakukan pekerjaan haram seperti menjadi calo. Saat mau tidur, Topan terus kepikiran karena keesokan harinya dia akan bekerja sebagai calo. Menurutnya, pekerjaan itu salah, tapi Topan sadar Topan harus mencukupi biaya hidup anaknya. Ya, terkadang memang seorang melakukan hal haram bukan karena dia jahat. Dia hanya ingin mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Keesokan harinya seperti biasanya, Topan mengantarkan anaknya pergi ke sekolah. Ketika di sekolah, ada seorang guru yang menemui Topan. Ternyata saat itu guru menagih pembayaran kepada Topan. Karena Topan belum membayar biaya SPP anaknya selama berbulan-bulan. Saat itu gurunya pun mengancam kalau Topan tidak segera membayar, maka anaknya harus diberhentikan sekolah. Topan yang sangat bingung karena dia tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Akhirnya dia saat itu memutuskan duduk di warung dan menyeruput segelas kopi. Setelah itu Topan pun langsung bekerja menjadi calo bersama Darman. Awalnya Topan kebingungan ketika menjadi calo, tapi semakin lama akhirnya Topan pun terbiasa. Dari hari ke hari Topan pun melakukan pekerjaannya sebagai calo, hingga di suatu hari Topan yang biasanya menjual calo dibimbing oleh Darman
Saat itu dan kemudian Darman menyuruh Topan untuk menjual tiketnya sendiri. Sialnya, Topan yang tidak terbiasa menjual tiketnya sendiri, saat itu Topan pun ketakutan oleh satpam. Tentu Topan langsung lari karena jika dia sampai tertangkap oleh satpam, dia akan dimasukkan ke dalam penjara. Untungnya saat itu ada Prita, wanita yang sebelumnya ditemui oleh Topan ketika di kios penitipan anak. Prita memberikan topi kepada Topan sehingga satpam tidak bisa mengetahui kalau itu adalah Topan. Dan Topan pun berhasil lolos dari si mas satpam itu. Setelah itu Topan pun dan Darman langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Darman, tiba-tiba Topan melihat kalau anaknya sedang berkelahi dengan anaknya Darman. Karena perkelahian itu anak Darman pun terluka. Istri Darman yang mengetahui anaknya terluka saat itu dia pun memaki Darman dan menyalahkan kalau ini semua adalah akibat dari dia menampung Topan dan anaknya di rumah. Karena kejadian itu pun Topan semakin tidak enak menumpang di rumahnya Darman. Tapi lagi-lagi dia tidak mempunyai pilihan lain. Gini, udah ini masalah nama lu gini. Udah Odi, nggak apa-apa. Odi. Keesokan harinya, karena terpaksa, akhirnya Topan bilang kepada Darman kalau mulai besok ia tidak akan menginap di rumah Darman lagi. Darman yang mengetahui kalau Topan tidak mempunyai tempat tinggal, saat itu dia bertanya, "Memangnya kau punya tempat tinggal, Pan?" Topan dengan senyum palsunya akhirnya menjawab kalau dia sudah menyewa kos dan dia akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Setelah itu seperti biasa Topan menyebut anaknya pulang dari sekolah. Saat itu lagi-lagi seorang guru mengajak ngobrol Topan. Guru itu mengatakan kalau mulai besok anak Topan sudah tidak boleh bersekolah di tempat itu lagi. Karena memang Topan belum membayar SPP-nya selama berbulan-bulan. Saat itu Topan pun kebingungan dan dia sangat sedih karena dia tidak bisa menepati janjinya kepada istrinya. Tapi lagi-lagi karena Topan tidak ingin anaknya ikut bersedih, akhirnya dia menutupi kesedihannya dan tersenyum lebar di depan anaknya. Topan pun terpaksa berbohong kepada anaknya. Dia mengatakan kita besok sekolahnya libur dulu ya. Tidak hanya sampai di situ saja, penderitaan Topan pun di malam harinya. Ternyata Topan ini berbohong sebelumnya kepada Darman. Karena dia sampai detik ini ternyata belum mendapatkan kos karena dia tidak mempunyai uang. Topan yang bingung akhirnya di malam itu dia memutuskan untuk tidur di gerbong kereta api bersama anaknya. Di malam itu sebenarnya Topan sangat tidak tega melihat anaknya harus tidur di gerbong kereta api. Dia pun sangat ingin menangis ketika itu. Lebih lagi meskipun saat itu mata Topan berkaca-kaca karena tidak kuat menahan kesedihannya. Dia tetap berusaha untuk tersenyum lebar di depan anaknya. Keesokan harinya lagi-lagi Topan pun bekerja sebagai calo. Topan yang bingung harus menjelaskan pekerjaannya kepada anaknya. Akhirnya ia berbohong lagi kalau pekerjaan calo itu adalah pekerjaan seorang petualang. Setelah itu Topan pun langsung meninggalkan anaknya. Kemudian Topan pun menawarkan tiketnya kepada orang-orang. Akhirnya ada seorang wanita yang membeli tiket calo dari Topan. Tidak diduga ternyata wanita itu adalah seorang intel. Saat itu dia menyamar untuk menangkap calo-calo seperti Topan ini. Topan pun langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Tapi saat itu Topan mohon agar tidak dibawa terlebih dahulu karena dia meninggalkan anaknya. Tapi lagi-lagi ketika itu polisi tidak menghiraukan permintaan Topan. Dan Topan langsung dibawa ke kantor polisi. Topan pun harus dipenjara 1 hari karena perbuatannya menjadi calo. Ketika di penjara, tentu dia tidak tenang karena mengkhawatirkan anaknya sekarang berada bersama siapa. Untungnya saat itu anak Topan bertemu dengan Prita. Prita melihat kalau anak Topan ini sendirian. Akhirnya itu Prita menemani anak Topan dan membawanya ke rumah untuk dirawat sementara. Keesokan harinya, Topan pun dibebaskan dari penjara. Dia langsung berlari ke stasiun, tapi dia tidak menemukan anaknya. Topan pun teringat kalau dia pernah ke kios penitipan anak. Akhirnya Topan pun ke situ dan benar saja, di situ dia bertemu Prita yang bersama dengan anaknya.
Ketika itu Prita pun langsung memarahi Topan karena meninggalkan anaknya sendirian. Setelah itu Prita yang mengetahui kalau Topan ini membohongi anaknya soal pekerjaannya menjadi calo, saat itu Prita pun memarahi Topan lagi dan lagi. Aduh. Setelah itu akhirnya Topan pun sadar kalau menjadi calo adalah hal yang salah. Udah terserah. Kita mau ke tempat yang banyak gedung tingginya. Oleh karena itu, keesokan harinya Topan memilih untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Dari hari ke hari Topan harus bekerja dengan keras menjadi kuli bangunan. Topan yang bingung harus menitipkan anaknya di mana dia ketika bekerja menjadi kuli. Akhirnya tiap hari anaknya Topan pun dititipkan di kios penitipan yang dimiliki oleh Prita. Tidak diduga ternyata anak Topan ini sangat nyaman dengan Prita. Hal itu mungkin juga karena anak Topan sudah lama kehilangan sosok ibu, sehingga saat itu Prita bisa menjadi sosok ibu baru untuknya. Kerja dulu ya. Prita yang mengetahui kalau Topan ternyata memiliki keahlian di bidang menjahit. Saat itu Prita mengenalkan Topan dengan Pak Kris, di mana Pak Kris ini adalah seorang bos yang memiliki perusahaan di bidang pembuatan jas. Tidak pikir panjang, keesokan harinya Topan langsung menemui Pak Kris dan benar saja, saat itu Pak Kris membutuhkan seorang penjahit, sehingga saat Topan langsung diterima untuk bekerja di sana. Tentu Topan sangat senang karena menjahit adalah salah satu keahliannya. Setelah itu Pak Kris langsung mengenalkan Topan kepada kepala produksi. Dia adalah Pak Supri, seorang preman pensiun. Bukan, Supri pun langsung menanyai Topan. Topan, kamu ingin mengambil shift pagi, siang, atau malam? Topan yang sangat bersemangat, dia pun langsung bilang kalau misalnya sehari mengambil 2 shift boleh. Pak Supri pun kaget, dia langsung bilang memangnya kamu kuat bekerja 2 shift dalam sehari? Kalau kuat ya monggo-monggo saja. Setelah itu Pak Supri pun membawa Topan ke ruangan jahitnya. Dan mulai saat itu Topan bekerja sebagai penjahit lagi. Di malam harinya, Topan yang merasa kalau Prita ini sangat baik kepada dirinya dan anaknya. Saat itu Topan pun mengajak Prita makan malam bersama. Saat itu Prita pun langsung mau dan setelah itu Topan, anaknya dan Prita makan malam bersama. Seusai makan, Topan yang merasa bahwa sekarang pekerjaannya lebih baik. Saat itu Topan pun sok-sokan ingin mentraktir Prita. Tapi Prita yang tahu kalau Topan ini tidak mempunyai uang sebanyak itu, akhirnya saat itu dengan kebaikan hatinya dan malah dia yang mentraktir Topan dan anaknya. Ketika akan berpisah di malam itu, anak Topan pun bertanya kepada Prita, apakah malam ini dia bahagia bersama ayahnya? Prita pun menjawab, ya, dia bahagia di malam itu. Seketika itu, Topan pun berpikiran kalau mungkin Prita bisa menjadi sosok pengganti istrinya, karena anaknya juga sudah nyaman dengan Prita. Sama-sama. Boleh lah. Punya kamu kurang rapet, Mas. Keesokan harinya seperti biasanya Topan bekerja sebagai penjahit. Ternyata Topan ini memiliki kemampuan dan fashion yang sangat ahli di bidang menjahit. Bahkan saat itu di antar penjahit lainnya yang bekerja di perusahaan itu, Topan adalah salah satu yang terbaik. Semakin lama Topan semakin nyaman bekerja di tempat itu. Dan Topan pun semakin diapresiasi oleh bos dan teman-temannya. Bahkan seringkali teman-teman penjahit Topan saat itu meminta Topan untuk mengajarinya, karena memang Topan ini sangat ahli di bidang menjahit. Sampai di suatu hari Pak Supri yang tidak senang kalau Topan ini disukai banyak orang, karena dia takut jabatannya nanti akan direbut oleh Topan. Saat itu Pak Supri pun berencana jahat. Pak Supri yang merupakan kepala produksi saat itu, dia pun berencana untuk menurunkan kualitas dari jas yang mana nantinya dijadikan kambing hitam. Penurun kualitas itu adalah Topan. Benar saja, beberapa minggu setelah rencana busuk yang dilakukan oleh Pak Supri, para customer protes dan mengeluh kepada Pak Kris selaku bos. Setelah mereka merasa kalau jas yang dibuat oleh toko Pak Kris ini kualitasnya sangat-sangat jelek. Saat itu Pak Kris pun langsung memanggil Pak Supri karena dia yang bertanggung jawab atas seluruh produksi jas. Tapi Pak Supri yang memang sudah berencana untuk memfitnah Topan saat itu, Pak Supri pun bilang kalau penurunan jas ini terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh Topan. Tapi Pak Kris tidak percaya karena Topan ini orangnya sangat baik.
Dan Pak Kris juga tahu Topan ini bekerja dengan sangat baik juga. Jadi tidak mungkin dia melakukan hal ini. Tapi Pak Supri yang memang hatinya sangat busuk, saat itu ternyata dia telah melakukan rencana di mana dia sebelumnya telah bilang kepada Topan kalau Topan mulai besok tidak boleh datang lagi ke tempat kerja itu karena dia sudah dipecat. Padahal di hari itu Topan belum dipecat oleh Pak Kris. Sedangkan di depan Pak Kris, Pak Supri bilang kalau Topan ini mengundurkan diri. Karena itulah terjadi kesalahpahaman di mana Pak Kris mengira kalau Topan ini adalah seorang pengkhianat. Sangat brengsek memang nih Pak Supri ini. Setelah itu Topan pun berusaha untuk menemui Prita untuk menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Tapi Prita yang terlanjur emosi karena dia mengira kalau Topan ini hanyalah seorang pengkhianat yang tidak tahu terima kasih. Saat itu Prita malah memarahi Topan dan dia tidak mau mendengar penjelasan dari Topan. Topan yang bingung karena di hari itu dia mendapat banyak cobaan, di mana dia tidak mempunyai pekerjaan lagi, dia tidak punya tempat tinggal dan dia ditinggalkan oleh orang-orang. Saat itu Topan pun hanya bisa merenung dan berjalan-jalan. Topan yang berada di fase terendahnya dan tidak ada orang yang bisa diceritakan tentang masalah hidupnya. Topan pun mulai meneteskan air matanya dan bergumam dalam hati, "Istriku, aku sudah tidak kuat lagi menjalani hidup ini. Andai saja kau tidak pergi dan saat ini masih bersamaku untuk menguatkanku, mungkin aku akan menjadi lebih kuat." Setelah itu anak Topan pun tiba-tiba bertanya, "Oh iya, Topan ternyata biasanya menutupi kesedihannya dengan senyum palsu lebar di wajahnya." Ketika itu Topan tidak biasa lagi dan tidak kuat untuk menutupi kesedihannya. Mengetahui ayahnya akan menyerah, saat itu anak Topan pun langsung memeluk Topan dan berkata, "Ayah harus bangun, ayah ayo semangat." Setelah mendengar perkataan dari anaknya, Topan pun tersadar kalau dia tidak boleh menyerah. Dan setelah itu dia pun memutuskan untuk kembali berjuang. Topan yang bingung karena tidak ada tempat tinggal, akhirnya dia terpaksa untuk minta tolong lagi kepada adiknya yaitu Darman. Syuting. Randy Fighter. Iya, semua tahunya. Sesampainya di rumah Darman, istri Darman bilang kalau Darman sekarang sedang bekerja. Tanpa pikir panjang, Topan pun langsung pergi ke tempat pekerjaannya Darman. Topan terkaget karena sekarang Darman tidak lagi bekerja sebagai calo. Dia bekerja di industri film, di mana saat itu dia menjadi stuntman. Saat itu Topan pun memberikan selamat kepada Darman karena Topan mengira sekarang Darman telah menjadi seorang artis. Tetapi ternyata anggapan Topan pun itu salah karena pekerjaan Darman sebagai stuntman ini sangat berbahaya. Hal itu dikarenakan Darman sebagai stuntman disuruh untuk melakukan hal ekstrim tanpa pengaman yang memadai, sehingga rawan sekali untuk terjadi kecelakaan atau bahkan sampai meninggal dunia. Dan benar saja saat itu Darman yang melakukan aksinya sebagai stuntman, di mana dia dibakar hidup-hidup. Saat itu dia mengalami cedera. Tapi apa boleh buat, meskipun itu adalah hal yang berbahaya, Darman yang tidak mempunyai uang, dia pun terpaksa untuk melakukan itu demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan ketika itu Darman yang cedera, dia pun tidak bisa melanjutkan pekerjaannya sebagai stuntman. Setelah kehilangan stuntman, saat itu sutradara film pun bingung. Topan yang melihat kejadian itu semua dan dia tidak berpikir kalau tidak mempunyai penghasilan, dia juga tidak mempunyai pekerjaan. Akhirnya saat itu dia menawarkan dirinya untuk menjadi stuntman. Darman pun memperingatkan Topan jangan melakukan pekerjaan ini karena pekerjaan ini sangat berbahaya. Tapi lagi-lagi Topan yang tidak mempunyai pilihan lain, dia pun terpaksa untuk melakukan pekerjaan menjadi stuntman. Dan sejak saat itu dari hari ke hari Topan pun menjalankan pekerjaannya sebagai stuntman. Meskipun setiap hari Topan harus cedera, badannya sakit-sakit dan juga nyawanya bisa juga hilang. Tapi Topan tetap melakukan pekerjaannya sebagai stuntman karena bagi Topan masa depan anaknya lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Prita lagi ngapain ya? Besar udah. Sampai di suatu hari dibutuhkan adegan untuk seorang pria melompat dari gedung yang sangat-sangat tinggi. Awalnya tentu Topan ragu untuk melakukannya, tapi karena semangat, cicilan aku laku dan kala itu belum ada joki pinjol, dia dijanjikan bayaran dengan uang yang sangat-sangat besar. Akhirnya Topan pun melakukan hal itu. Topan pun melompat dari gedung itu dan untung saja saat itu nyawa Topan masih tertolong.
Setelah itu Topan yang saat itu sudah mempunyai uang dari hasil kerjanya sebagai starman, dia pun berniat untuk mengambil mesin jahit yang sempat dia gadaikan dulu. Di malam harinya, Topan langsung pergi ke tempat penggadaian untuk mengambil mesin jahitnya. Tapi ternyata semua itu sudah terlambat karena saat Topan menemui pemilik pegadaiannya, ternyata mesin jahit Topan sudah dijual kepada orang lain. Topan pun sedih karena salah satu janjinya kepada istrinya adalah mempertahankan mesin jahit itu. Yang baru aja ya. Keesokan harinya, Topan yang masih merasa bersalah kepada Prita, dia pun menemui Prita untuk memberikan uang karena dia merasa dia harus mengganti rugi atas apa yang dilakukannya. Tapi saat itu, Prita malah menolak pemberian dari Topan, dan Prita malah mengajak Topan untuk makan bersama. Iya, saya minta maaf ya, Pan. Tidak diduga, saat itu Pak Kris tiba-tiba datang. Seketika itu juga Topan pun langsung meminta maaf kepada Pak Kris. Pak Kris langsung menjawab, tidak usah minta maaf, lupakan saja soal kesalahan di masa lalu itu. Ternyata Pak Kris sudah mengetahui kalau selama ini orang pengkhianat bukanlah Topan, tapi adalah Pak Supri. Dan Pak Kris yang mengetahui kalau Topan ini memiliki keahlian yang luar biasa di bidang menjahit. Saat itu Pak Kris pun mengajak atasannya karena ternyata atasannya ini sangat puas dengan penjahitan yang dibuat oleh Topan. Dan saat itu atasan Pak Kris pun memberikan kartu namanya kepada Topan karena dia ingin bekerja sama dengan Topan dengan cara memberinya modal. Pak Bakar yang punya Silver itu. Mewujudkan impian kamu. Beberapa bulan kemudian diceritakan kalau Topan telah sukses sebagai penjahit, di mana saat itu Topan mengangkat adiknya Darman sebagai asistennya. Dan di situ diceritakan juga ada Prita, di mana mungkin saat itu Prita sudah menjadi pengganti ibunya anaknya Topan. Saat itu Topan dan Darman terkaget karena mendapat gaji yang sangat besar, yaitu jumlahnya 200 juta dan film pun tamat. Ending yang sangat mengharukan. Jadi pesan yang dapat kita ambil adalah jangan jadi calo tiket itu. Sekian, terima kasih, jangan lupa subrek.